Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak Trika yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tak henti-hentinya kita bersyukur, memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sampai pada detik ini ya. Salawat dan salam juga senantiasa pula kita limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang banyak berselawat kepada beliau itu nanti kedudukan dan posisinya akan dekat dengan beliau pada hari kiamat. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah ya. Nanti yang paling dekat kedudukannya, paling dekat posisinya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang senantiasa memperbanyak berselawat kepadaku. Bapak Ibu rahimakumullah ya, kembali kita melanjutkan materi kita pada kitab Fiqhul Muyassar, yang mana kita masih berkutat pada masalah sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah. Dan sekarang kita sudah berada pada bagian ke-6 ya. I'adatul jamaah fil masjidil wahid ya. Hukum mengulang sholat berjamaah di satu masjid ya. Hukum mengulang sholat berjamaah di satu masjid. Penulis mengatakan, bila sebagian jamaah terlambat menghadiri sholat di masjid bersama imam tetap dan sudah ketinggalan sholat, maka sah-sah saja bila mereka sholat di masjid yang sama dengan berjamaah untuk gelombang kedua. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahda. Sholatnya seorang laki-laki bersama seorang laki-laki lainnya lebih besar pahalanya daripada sholatnya sendirian. Dan juga berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki yang terlambat datang ke masjid setelah Rasulullah dan para sahabat itu selesai sholat berjamaah. Beliau mengatakan, man yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'hu. Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini dengan cara sholat bersamanya. Faqama ahadul qawmi fasalla ma'ar rajul. Maka salah seorang sahabat itu bangkit lalu sholat bersama laki-laki tersebut ya. Demikian juga bila masjid yang ada adalah masjid pasar atau masjid jalanan atau yang semisalnya, maka tidak mengapa dengan terulangnya sholat berjamaah di masjid tersebut, khususnya bila masjid tersebut tidak mempunyai imam tetap, sementara orang-orang pasar dan orang-orang yang lewat silih berganti melakukan sholat jamaah. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi dalam masalah ini perlu kita perinci dulu ya. Bagaimana hukum mengulang sholat berjamaah di satu masjid? Misalkan di masjid tersebut sudah dilaksanakan jamaah inti ya, jamaah utama. Kemudian datang satu rombongan ya. Dan rombongan tersebut ya tentunya sudah tidak mendapati jamaah inti ya. Yang mana jamaah inti itu terdapat imam rawatib dan juga jamaah tetap ya. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah rombongan yang datang setelahnya ini masih boleh untuk melaksanakan sholat berjamaah, artinya al-jama'atul tsaniyah ya, jamaah yang kedua atau tidak ya? Maka perlu dirinci ya. Itu statusnya tergantung masjidnya ya.
Ada masjid itu yang masjid ketika dibangun memang peruntukannya bukan untuk di kondisi di lokasi yang itu ada jamaah tetapnya. Nah, meski contoh misalnya di masjid bandara ya, atau di masjid rest area ya. Biasanya di masjid bandara atau masjid-masjid di fasilitas umum itu tidak punya jamaah tetap dan tidak punya imam tetap ya. Ketika masuk waktu sholat ya, kumpul orang untuk sholat berjamaah, imamnya terserah ya, siapa saja yang bisa menjadi imam. Setelah selesai itu datang lagi rombongan selanjutnya ya, misalnya di masjid-masjid pasar seperti itu ya, masjid-masjid pasar atau di masjid-masjid contoh misalnya di MTC ya, di Tanah Abang yang tidak punya jamaah tetap ya, maka hal itu boleh saja ketika sudah ditunaikan jamaah sebelumnya di awal waktu, datang jamaah setelahnya itu maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Yang kedua, ada masjid yang ya dia statusnya masjid rest area ya, ataupun masjid bandara, tapi dia masjid besar dan itu ada imam rawatibnya, ada imam tetapnya ya. Meskipun tidak ada jamaah tetapnya. Contoh misalnya di bandara yang di Bandara Sultan Hasanuddin itu ada imam tetapnya, tapi tidak ada jamaah tetapnya ya, tidak ada jamaah tetapnya. Ya. Maka di masjid seperti itu boleh ya, boleh melaksanakan sholat berjamaah setelah jamaah inti yang pertama itu sudah ditunaikan, sudah dilaksanakan dengan imam tetapnya ya. Itu tidak ada perbedaan di antara para ulama terkait kebolehannya mendirikan al-jamaah atau tsaniyah dalam istilah fikihnya atau jamaah yang kedua boleh ya. Kemudian ada masjid ya. Ya. Masjid bukan masjid area ya, bukan masjid amperan atau masjid bukan masjid di tempat-tempat umum, tapi dia masjid di masjid perkampungan ya. Contoh misalnya di masjid kita ini. Ya. Di masjid kita ini ada jamaah tetapnya, ada imam tetapnya ya. Ketika sudah dilaksanakan sholat berjamaah ya, bersama artinya sholat jamaah inti bersama imam tetap, bersama jamaah tetap ya. Kemudian datang rombongan, ya datang rombongan satu mobil 8 orang ingin melaksanakan sholat, ya. Kira-kira bagaimana dia? Apakah boleh untuk melaksanakan sholat berjamaah setelahnya? Nah, di sini, di titik ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Meskipun yang kuat, ya, yang kuat adalah tetap membolehkan melakukan sholat berjamaah kedua meskipun sholat jamaah inti itu sudah telah dilaksanakan ya. Karena kenapa? Ya, keumuman hadis Nabi SAW yang tadi mengatakan sholatnya seseorang itu dengan orang yang lain itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibanding dengan sholatnya sendirian ya. Bayangkan kalau misalnya ada rombongan 8 orang kemudian sholat sendiri-sendiri ya. Tentunya lebih manfaat kalau mereka sholat berjamaah meskipun jamaah inti bersama imam tetap dan jamaah tetap itu sudah selesai ya. Kemudian hadis Nabi juga yang lain mengatakan lebih spesifik ya, ketika ada seseorang yang datang terlambat ya. Nah, dan ini Masjid Nabawi ini. Masjid Nabawi ini kan bukan masjid amperan ya, bukan masjid persinggahan ya. Masjid memang perkampungan. Dan ketika Nabi dan bersama para sahabat itu sudah selesai sholat berjamaah, Nabi melihat seseorang, ya memang orang itu kelihatan bahwasanya dia ingin sholat, ya ada bekas wudu dan lain sebagainya. Kemudian daripada dia sholat sendirian, Nabi mengatakan, man yatasaddaqu ala hada. Siapa yang ingin bersedekah atas orang ini? Artinya dimaksud bersedekah daripada dia sendirian, maka temani dia untuk sholat berjamaah. Ya, Nabi sendiri yang menyuruh untuk sahabat menemani dia untuk sholat berjamaah. Nah, artinya bersedekah pahala daripada dia sholat sendiri, pahalanya tidak lebih besar daripada sholat berjamaah ya. Tapi tidak kita ingkari ada beberapa juga ada pendapat yang mengatakan tidak bolehnya melaksanakan sholat berjamaah ketika sholat inti jamaah inti itu sudah selesai ya, tidak bolehnya ya. Tapi larangan itu berlaku ya. Larangan itu berlaku bila mana, makanya disebutkan di sini. Penulis mengatakan, amma idza kana al-masjidu fihi jama'atan aw aktsara daiman. Lain halnya bila di dalam satu masjid ada 2 sholat berjamaah ya, dan itu menjadi kebiasaan ya, selalu terus-menerus seperti itu dan selalu demikian. Dan orang-orang menjadikannya sebagai kebiasaan,
maka hal tersebut mutlak tidak boleh, ya. Mutlak tidak boleh karena hal seperti itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi dan para sahabat, ya. Dan juga karena di dalamnya itu terkandung perpecahan kaum muslimin, mendorong kepada kemalasan dan keengganan untuk hadir mengikuti sholat berjamaah bersama jamaah inti, ya, bersama imam tetap, dan bisa jadi hal itu menjadi pendorong untuk menunda sholat dari awal waktunya. Jadi di mana sisi ketidakbolehannya kita mendirikan sholat berjamaah, sholat jamaah yang kedua, ya. Bila mana contoh, ya, di satu masjid, ya, masjid perkampungan misalkan, di situ kebiasaannya ada orang yang sholatnya dia tidak mau sholat bersama imam, ya, karena dianggap imamnya mazhabnya beda dengan mazhabnya, ya. Taruhlah misalnya kita ambil contoh satu Muhammadiyah, satu NU, ya. Teman saudara-saudara dari kalangan NU dia tidak mau sholat, ya, kalau imamnya itu dari Muhammadiyah, ya. Begitu juga dari warga yang di situ bermuhammadiyah, dia tidak mau sholat kalau imamnya NU, ya. Biar dulu selesai itu imamnya yang NU, nanti kita sholat bersama orang-orang Muhammadiyah juga. Itu mutlak tidak boleh, ya. Mutlak tidak boleh, ya. Karena itu menghilangkan tujuan disyariatkannya sholat berjamaah. Apa? Untuk memperkuat persaudaraan kaum muslimin, ya. Bila mana ada hal seperti itu, justru itu menjadi perpecahan di antara kaum muslimin, ya. Fanatik mazhab istilahnya, fanatik organisasi dan lain sebagainya, ya. Ada orang yang dia mazhabnya Hanabilah, dia tidak mau sholat di belakang orang yang mazhabnya Syafi'iyah, ya, ataupun sebaliknya, ya. Oh, nanti kita selesai itu, ya. Dan itu pernah terjadi di Masjidil Haram, ya. Ketika masih zaman kerajaan Turki Utsmani, ya. Sebelum Arab Saudi itu dipimpin oleh Malik Saud, ya. Sebelum adanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu orang-orang di Masjidil Haram itu kadang bisa 4 kali sholatnya, ya, 4 kali sholat jamaahnya. Kalau dia dengar, oh ini komatnya Syafi'iyah, ya. Jadi orang Hanabilah, orang Malikiyah dan orang Hanafi itu tidak mau sholat, ya. Nanti setelah selesai ditunaikannya sholatnya orang-orang Syafi'i, bermazhab Syafi'i, baru mereka sholat, ya. Setelah itu sholat Hanabilah, setelah itu Malikiyah, setelah itu Hanafi. Nah, bahkan pernah terjadi empat mihrab, ya. Ada 4 sisi. Di sini Syafi'iyah, di sini Malikiyah, di sini Hanabilah, dan di sini Hanafi, ya, Hanafiyah. Nah, itu hal tersebut seperti tercelah dan itu mutlak terlarang, ya. Itulah yang dimaksud daripada mendirikan sholat berjamaah, mengulang sholat berjamaah setelah jamaah inti. Dan di situ, di titik itulah terlarang, ya. Bila mana sengaja di satu masjid sengaja dia tidak mau sholat dengan, kalau bukan dengan semazhabnya, kalau bukan dengan seorganisasinya, dan itu mutlak terlarang, ya, haram hukumnya. Nah, dan itu jamaahnya tidak dianggap, ya, menurut para ulama, ya. Atau misalkan ada orang yang dia tidak mau sholatnya karena dianggap kiblat di masjid itu miring, ya, miring, ya. Dia pokoknya harus kiblatnya lurus, ya. Itu nanti kita sholatnya, itu tidak mau. Nah, hal-hal seperti itu mutlak terlarang. Atau memang jadi kebiasaan, oh nanti kita sholat bersama teman-teman kita. Nah, itu bisa menjadi sebagaimana disebutkan oleh penulis, itu bisa mendorong kemalasan dan bahkan bisa menjadi pendorong untuk menunda sholat di awal waktunya. Jadi itu mutlak terlarang dan pernah terjadi bahkan di Masjidil Haram pernah terjadi seperti itu. Maka keluarlah fatwa ulama tidak bolehnya mengulang sholat di satu masjid, mengulang sholat berjamaah di satu masjid, ya. Tapi selain daripada itu, misalkan memang tidak sengaja, ya, misalnya di masjid kita ini sudah sholat isya, kemudian datang rombongan, yang rombongan itu misalnya mungkin musafir, ya, memang orang itu tidak sengaja untuk menunda sholatnya, datang daripada sholat sendirian, maka boleh untuk mereka melakukan sholat isya dengan cara berjamaah bersama rombongannya, ya.